Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita limpah nikmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah kita masya Allah berikan nikmat umur panjang. Maka kita baca setelah jago lalu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu adalah kita merasakan betapa kita masih diberikan kesempatan hidup. Itu adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengulang kaji kita membaca surah Al-An'am. Ini ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qayyima millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Di ayat 161 surah Al-An'am, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesan. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi perintah dari Allah untuk disampaikan. Apa yang disampaikan? Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya aku telah diberikan hidayah oleh Tuhanku dengan jalan yang lurus, jalan yang betul. Jadi penegasan Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kaum musyrik Makkah. Ana disampaikan, aku ini, kata Nabi Muhammad, seperti ini menyampaikan dakwah Islam karena sesungguhnya aku telah mendapatkan hidayah dari Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepadaku menuju jalan yang lurus, jalan yang betul. Jadi makanya kita sebagai umat Nabi Muhammad betapa bagi awak hidayah Islam yang sampai kini kita menjadi muslim itu adalah hidayah yang amat mulia. Jadi kita menjadi orang muslim itu adalah hidayah dari Allah. Lalu kemudian agama yang kita anut kini dengan panduan Al-Quran akan mengarahkan awak ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Maka setiap salat awak kita membaca surah Al-Fatihah.
Ndak sah salat awak kalau awak ndak membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Quran. Di dalam surah Al-Fatihah nan kita baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya Allah, berikanlah kami hidayah ya Allah, menempuh jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Artinya jalan naluri nan ditempuh, jalan yang orang-orang mendapatkan karunia dari Allah, orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah. Berarti itu adalah jalan yang benar, jalan yang ditempuh di orang nan elok-elok. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang Engkau benci, bukan jalan yang Engkau marahi. Nah, jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Dinan kita minta tawi kepada Allah Ta'ala, tabimbiang awak, terpimpin awak, terarah awak, mendapat petunjuk menuju arah jalan naluri, jalan nan batu. Jadi jalan naluri yang kita tempuh, katonan bana yang kita sabui, landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, dulu sama Nabi Muhammad di Makkah berhadapan dengan orang musyrik. Orang musyrik yang ada di Makkah yang menyembah berhala, menyembah batu. Disampaikan oleh Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, tolong sampaikan kepada mereka, orang yang musyrik itu. Nanamboko, nambaswawaeko, amboko, mendapat hidayah dari Allah. Nanambo sampaikan, itu bukan berdasarkan keinginan ambo, bukan berdasarkan kepentingan ambo. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang keluar dari mulutku, apa yang aku sampaikan, bukan karena ambo pintar, bukan karena ambo hebat, tetapi yang ambo sampaikan adalah karena perintah dari Allah, wahyu dari Allah. Ambo menyampaikan kok bukan ambo menampakkan ambo hebat, ambo mulia, ambo pintar, ambo rasul, bukan berbangga-bangga dengan itu. Nan disuruh nan ambo karajuan, nan ambo tinggalkan karena ada larangan. Itu kata kunci, minta kepada Allah Ta'ala, kita pun harus tertempuh jalan naluri ini. Dinang qayyimah, jalan naluri itu dinang qayyimah, yaitu agama nan batu. Agama nan batu, millata Ibrahim hanifah, tetap mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim yang hanif. Hanif adalah artinya lurus, indak bengkok, indak mencela-mencela kiri kanan, indak terombang-ambing dah. Jadi agama nan lurus, agama nan teguh, yang kemudian Bapak Ciarek bagagam teguh, sakti dia indak berubah, sabari indak batuka, yobana tak kunci. Kalau je soal agama, soal akidah, soal keyakinan, itu adalah ndak bagi sah di lapian salai. Itu bahasa. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan tentang hanif, beragama dengan agama yang lurus, beragama dengan betul,
kalau bahasa yo bana kalau lah soal akidah, soal keyakinan, soal tauhid, tidak boleh ditawar-tawar. Nah, itulah misi Nabi Muhammad tadi menyampaikan agama tauhid kepada penduduk Makkah saat itu. Jadi kalau dicaliak dari urutannya, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail di Makkah itulah mengajarkan dari awal tentang agama tauhid. Lah ada tuh orang dahulu di Makkah itu adalah mengamalkan agama tauhid yang hanif yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada para pakar menyebutkan jarak Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu adalah sekitar 380 tahun. Ditambah lo kalau dihitung ada namanya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Isa itu adalah 380 tahun, ditambah lo Nabi Isa jaraknya Nabi Muhammad 600. Nah, berarti ada sekitar 4.000 atau 5.000 kurang. 5.000 tahun kurang. Jarak nan panjang itu tadi. Ada namanya 2.000, ada namanya 3.000 itulah. Karena lebih pasti itu kan Nabi Isa lah. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu kan lah dikenal dengan Masehi. Jadi sekitar 600 ya. Nah, jadi jarak yang panjang dulu penduduk Makkah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail mendirikan Ka'bah, pengikutnya itulah kecil orang kini nama agama monoteisme lah tetap mengesahkan Tuhan. Tetapi karena ada perjalanan sejarah di pertengahan lah sebelum Nabi Muhammad mengutus beberapa tahun, ada nama tokohnya Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay ada mencari batu, kira batu ada yang membuatnya tercengang kagum. Dia orang pajalan juga. Nya banyaknya pengaruh orang pajalan kau dicaliak-caliak itu di tempat lain. Orang kau menyembah patung, menyembah batu. Nampak dia oh you baban ko Tuhan ko dicaliak nampak dia wai taraso. Jadi ada sesuatu yang menurutnya luar biasa. Lah nyo tahu apa nyo batu itu tadi. Hanya putano akhirnya mulailah mereka membentuk yang namanya model-model Tuhan berbentuk. Sehingga terjadilah perdebatan-perdebatan, bahkan mereka bertanya, "Ba'a bantu Tuhan engkau itu wahai Muhammad? Kok nyo jauh kami basora, kok nyo dake kami babisia. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Kok batanyolah kepada engkau Muhammad hamba-hambaku tentangku, kata Allah Ta'ala. Surah sampai Allah Ta'ala ke Nabi Muhammad, jalahen ke mereka, wa ini qarib, aku ini dekat. Wallahu aqrabu min hablil warid, lebih dekat dari urik mariah itu. Jadi makanya kita diajarkan oleh Islam bahwa tentang sifat-sifat Allah. Allah itu adalah muhitul lil alamin, meliputi seluruh alam semesta. Indah babantu, indah barupu, indah baruman. Jadi itulah yang diajarkan. Nabi Musa baituju mananyuan ditanya lo di mana sehingga penasaran juga bertanya lo ke Allah Ta'ala. Sehingga keterbatasan pancaliannya lalu kemudian pingsan, mencari bukti sekali langsung pingsan. Nah, di situ
kita diajarkan bahwa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang betul. Nah, ada kaitannya dengan Nabi Ibrahim. Mangko Nabi Ibrahim ko dia galanya adalah bapaknya agama, bapaknya para nabi. Adisiko ada yang menarik pertanyaannya, ba'amang kowe di dalam dua tahiyat awak di dalam tasyahud tu baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ba'amang kau nak kan Nabi Adam. Ini nenek moyang pertama mah. Ternyata memang ini adalah ada kaitannya bertemunya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur. Kemudian secara kalau dirunut ujungnya tentu kan Nabi Adamnya tuan. Tapi dalam konteks pertemuan bapak para nabi itu, di situ banyak terkonek antara orang Yahudi dengan Islam, orang Nasrani dengan Islam. Ada orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim itu Yahudi. Ada orang Nasrani mengatakan bahwa Ibrahim itu Nasrani. Tidak. Wa makana Ibrahimu Yahudan wa Nasraniyan. Jadi tidak ada Nabi Ibrahim itu Yahudi, tidak ada Nabi Ibrahim itu Nasrani. Jadi Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah Hanifah Muslimah. Hanif dan Muslimah dan Muslim. Batulah ada enggak pernyataan istilah Muslim saja dulu? Ada. Nabi Nuh itu disebutkan juga adalah Muslim. Nabi Musa Muslim. Nabi Isa Muslim. Nabi Ibrahim Muslim. Apa makna dari Muslim? Orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi saja dulu lah disebut ada istilah Muslim. Tetapi penyebutan agama Islam itu setelah kemenangan Fathul Makkah pada Haji Wada, turunlah wahyu terakhir surah Al-Maidah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu. Aku redha Islam sebagai agama. Jadi penyebutan Islamnya itu di situ. Jadi itu adalah penegasan waraditu lakumul Islam madina. Penyebutan agama Islam itu sebagai agama itu pada saat Haji Wada setelah kemenangan Mekah, maka Islam adalah sebagai agama. Bahwa nabi-nabi sebelumnya dalam Al-Quran, Nabi Nuh disebutkan Musliman, Nabi Ibrahim itu Hanifah Muslimah yang betul, yang lurus dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Hanifiyah As-Samhah, yaitu yang Hanif, yang lurus, yang kokoh agamanya, tauhidnya, keyakinannya, dan Samhah itu adalah tetap toleran dalam hubungan sosial. Dalam konteks kemasyarakatan bagawu zona lain itu bisa bertoleransi. Bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan, boleh. Kemudian melakukan pergaulan sosial, boleh. Tapi kalau soal agama, soal keyakinan, soal tauhid, tidak boleh diotak-atik.
Tidak boleh dikompromikan. Ayo karehe, yoba dan tiang. Itu karehe. Tapi kalau konteks pergaulan sosial, itu karehe, tak jelo-jelo, kan dua, badan tiang dan tiang. Itu pergaulan sosial. Tak boleh benci agama. Agama ronda ni nak mau kawan lo je. Tak boleh lo tekan. Itulah yang diajarkan mulai dari Nabi Ibrahim dan begitu pula dengan Islam. Soal agama, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tetapi dalam pergaulan sosial, di dalam bermuamalah, bekerja sama, dalam aspek ekonomi, sosial, bertetangga, tidak ada masalah. Jadi begitu dan diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diikuti oleh Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad juga dikatakan mengikut millah Ibrahim Hanifah. Coba itu apakah Nabi Ibrahim itu sudah menggambarkan sosok agama yang harus diperoleh? Iya, tapi semuanya disempurnakan oleh Islam. Lebih lengkap. Kalau syariat buntong kuku itulah dari Nabi Ibrahim, nan tawaf itulah sama Nabi Ibrahim, nan sa'i itu Nabi Ibrahim. Bahkan ibadah haji itu lebih banyak adalah napaktilah sejarah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Melempar jumrah itu adalah sebagai bentuk bagaimana Nabi Ibrahim melempari iblis dan menggoda Nabi Ibrahim supaya membatalkan menyembelih anaknya Ismail. Sa'i itu Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim lah bayi, ditinggalnya Siti Hajar dengan anaknya masih kenyang. Ditinggalnya di tengah padang tu, padang dan tandus. Pembekalan Nabi Ayyana Dulalah sebagai seorang ibu dan namanya Siti Hajar, indah ado citu anak ni nak makan. Walaupun kok pai banalah laki jauh kan, pai Nabi Ibrahim kabini tu boleh tu. Ditinggalnya lah Nabi Siti Hajar kok tadi bini dua. Bini rekomendasi dari bini tua Siti Sarah. Kini nya balik ke bini tua. Dan Siti Hajar mencari anak menangis. Sehinggalah karyang sorona menangis dikarenak dua iye. Ayah susu nak kali susu nak luar dole. Roti makanan nak kali nak dole. Di sinalah orang belajar tentang betapa sayang seorang ibu terhadap anaknya. Indah kayu janjang di kampir. Maka carolah nak do cerita bau sau dengan gigit. Lari-lari kecilah dari Safa ke Marwah. Dicaliak dari Safa, bantu-bantu nampaklah ia di situ. Dicari, dikajar. Nah aduh kira. Balik berputar lo balik. Indah juga tu. Maka ramal itu lari-lari kecil itu mempraktekkan syariat apalah nama itu, istilahnya sejarah dari keluarga dari Ibrahim. Itu nan sa'i itu. Sa'i itu artinya bersegera, bau sahur wak, bersegera wak. Nak do cerita ni, nak do sahur, nak do ni nak bergerak. Dan diam tu hanya di Arafah wukuf. Tapi tawaf tu berputar, lari pertama 1 sampai 3, sa'i tak 7. Itulah namanya syariat Islam ada merujuk kepada amalan praktek-praktek dari Nabi Ibrahim. Berkhitan itu ajaran dari Nabi Ibrahim. Karet kuku dari Nabi Ibrahim, begitu seterusnya. Wa ma kana minal musyrikin. Aku penegasan millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Millah
ajaran dari Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, tidak ada terindikasi sedikit pun kemusyrikan. Agama yang teguh, yang tegas, tauhid. Tidak boleh bercampur-campur dengan menyembah berhala dan lain-lain. Jadi begitulah Nabi Ibrahim dari awal disebutkan dengan yang hanif. Dikunci di akhirnya itu wa makana minal musyrikin. Nah, di ayat 162 aku nan wa baculo dalam salat awal. Di ayat 162 qul katakanlah wahai Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi awak di dalam membaca doa iftitah itu memang ada dulu bacaan Al-Quran. Atau yang disampaikan, ditegaskan inna salati, sesungguhnya salat, wa nusuki, dan semua ibadah-ibadahku. Jadi nusukiku adalah ibadah-ibadahku. Termasuk di dalam tafsir katakan min hajjin wa ghairihi, ibadah haji dan lainnya, termasuk di dalamnya ibadah korban. Jadi sesungguhnya salatku dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin. Semuanya semata-mata karena Allah, Tuhan alam semesta. Tuhan semesta alam. Tak dode karena lain, tak dode karena manusia, tak dode karena pujian. Jadi salatku adalah karena Allah. Karena Allah. Maka ketika awak membaca niat awak di dalam salat itu, tetap awak sandarkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi sangat aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Tak boleh karena orang lain, tak boleh karena sakan, tak boleh karena minantu, tak boleh karena mentuo, tak boleh karena haru pujian orang, tak boleh. Ba'a dikunci di situ, disitulah letaknya kepatuhan awak di dalam mengamalkan ajaran agama. Salatku kata Nabi di dalam Al-Quran, wa nusuki dan ibadah-ibadahku yang lain. Aku titik beda. Ada menyebutkan adalah haji kemudian kurban. Nah, haji, kurban kan di dalam haji itu sendiri ada haji tamattu, kemudian ada haji kiran. Di situ ada namanya ibadah awak dam nusuk. Nusuk itu nusuki. Nusuk itu artinya ibadah. Ada dam kok kan dando, dam kok arti darah. Dando harus mengalirkan darah, yaitu menyembelih kambing. Menyembelih kambing itu adalah berdasarkan kepatuhan. Tidak ada takah model orang Yahudi yang sebelumnya, hewan-hewan wasilah, bahira, saibah, ham, itu nggak boleh dimakan kalau kambingnya hewannya 10 tahun yang menyusuan, itu nggak boleh lo disentuh lo di palapin dia tu lain, nggak perlu, nggak boleh disembelih. Nampak jantannya kok lah lamonyo, ala nama ekor sebagai pajantan, nggak boleh lo kemudian disembelih. Pandai-pandainya membuat. Itu adalah untuk persembahan ke Tuhan awak. Itu kecilnya tidak begitu. Itu yang keliru. Kalau ibadah awak dalam bentuk kurban, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat li rabbika, salat awak karena Tuhan awak, wanhar, dan berkorbanlah juga karena Allah. Bukannya hewan-hewan itu sebagai bentuk persembahan
untuk persembahan, tapi hewan itu disembelih, dagingnya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, inna sholati wa nusuki, dan semua ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku kini juga adalah untuk Allah. Karajuawa dan wakarajuan mengalewa tetap karena Allah Ta'ala, majawa karena Allah Ta'ala, karajuawa melayani masyarakat di kantor karena Allah Ta'ala. Yang gara-gara nado binti anggaran kegiatan lain, nado perjalanan dinas lain, nado kerja lain, namun kekentuk tetap ada karena memang itu kewajiban. Dan deputi lebihnya le efisiensi jangan ada le gaji kan ada jenengan absen nama. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku juga karena Allah Ta'ala. Jadi harus dikunci doa di dalam sholat waktu ketika macam kok kan penegasan makna takkid. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, sholatku, semua ibadahku, apalagi di bulan Ramadan, bulan yang semua ibadah waktu dilipat ganduan pahalanya. Lalu jawab lagi di bulan Ramadan, lalu bayangan itu lalu dia bernilai dia saking mulianya bulan Ramadan. Boleh kita beribadah-ibadah yang lain. Nah, ditambah celai ayatnya, kanonnya masih menyambut la syarika lahu, tidak ada bersyarikat baginya Allah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 163, tidak ada bersyarikat baginya Allah. Alai wa bidzalika umirtu, dan dengan demikian artinya adalah dengan tauhid itu umirtu, aku diperintahkan. Jadi untuk mengesahkan Allah. Tapi kalau seandainya sholat awak karena yang lain, berarti awak mempersekutukan Allah. Awak kecewalah sholat pak, awaklah beribadah, tapi ternyata di dalam sholat awak, puasa awak, kemudian zakat awak, haji awak, ternyata karena marah pujian orang lain, dek karena sagan, dek karena memandang-mandangi, berarti lah campur atau lah dulu berdasarkan, bersandarkan karena lain. Tidak boleh. La syarika lahu, tidak boleh sedikit pun bersyirikat baginya Allah. Allah tidak mau disekutukan. Allah tidak suka kemudian ini dilibatkan lona lain. Tidak ketujuh Allah Ta'ala. Tidak mau Allah Ta'ala. Nah, jadi mengko dikunci la syarika lahu. Tidak ada bersyirikat baginya Allah. Ya. Masalahnya kurang membangun sesuatu. Kalau kamu bangun tuh bukan atau bawa tradisi lah namanya. Harus pendarahan. Mana dia ayam. Kalau tidak waktu rian, bukan mau keraju. Jadi awak menebi ayam itu adalah di dia itu darah anggap itu. Cuman ambo bukan maksudnya apa ya, saat orang menebi ambo baju ayam itu. Ambo salah itu. Soalnya video dengan kampungnya. Nah, pada saat Nabi Hayam tetap membaca nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca salawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad ketika membacakan Quran, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu
Tetap kalau soal menyembelih ayam, mau ke kamar lah darahnya disecerahkan dan menyembelih ayam tetap membaca nama Allah. Lalu kemudian awak membaca ayat kursi ketika orang melakukan penyembelihan tidak ada masalah. Ancaklah baca ayat kursi awak supaya memantapkan tauhid awak. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa itu baca jadi jawab. Nah, ini terkait jawab praktek. Jadi memang ada beberapa praktek itu kan berlaku di rumah mau tak punya orang gaya komandan supaya di dabihan ayam. Nana ayam itu kan lagi di dabiah dewa untuk kali makan de orang nang keraju tu mak. Nenda boleh tu ayam itu pun tu anu pun dipersembahkan ayamnya di dabiah tu ayamnya diletaknya bangkai di sana. Nah boleh. Dia ayamnya di dabiah dan sabana ayam di dabiah tu untuk makan orang nan bakarajo hari itu. Tidak ada masalah. Tapi kok ada lo dek gara-gara mendabih ayam kolo kemudian umahnya begini begitu itu yo. Adi jago hal-hal demikian. Jangan udah membantai yang mana kemudian umahnya begini begitu itu sugesti. Ada sugesti, ada pirasat-pirasat. Nah dulu masalah orang kini kan dulu tergantung dia mau petak tu ada pakai tulen. Tapi kalau tanah mau bakampung, ada nama tanah pusako, tanah kaum, cegan. Tidak biaya karena manu itu memancak batu itu bersama-sama. Di masa ayam itu dari masa ayam bateri, di dabi ayam kalau di dabi ayam tu keluar darah darahnya tunjuk seceraan ke batu dia itu tidak boleh berkeyakinan dengan hal-hal yang aneh itu terganggu syirik terganggu keyakinan awak. Pisanggai itu kan istilahnya cara buat manusia. Kalau pisang boy rumahnya menggambarkan nanti simbol-simbol, tapi jangan itu menjadi sesembahan. Menjadi sesembahan tidak boleh. Kok pisang sesembahan kan weko kepatu berhala tidak dong. Itu kan simbol bahwa supaya karambia bertangan di pegunungan atau belantang tabalia kecilan terbuat supaya jangan menghadirkan dulu di rumahku batangkanya tapi begoje. Kan makna filosofi karambiku bermanfaat kasadun tumbuh dan segala macam kan itu makna itu. Makna di balik itu tidak boleh membuat keyakinan aneh-aneh lo tentang itu. Ikut kunci inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetap semuanya karena Allah. Berkorban, tak berkorban menyembelih sapi itu, menyembelih kambing, kan tidak biasa. Tetap semuanya adalah karena Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Kalau dalam ayat Al-Quran begitu yang betul ayatnya wa ana awalul muslimin. Kalau anunya wa ana minal muslimin. Jangan sama-sama anu aja kok. Wa ana minal muslimin wa ma ana. Itu nak perbedaan. Jangan kau tak balik-balik. Kau tak balik-balik wa ma ana minal muslimin saya. Aku lah ditiga dia. Aku bukan orang muslim artinya. Wa ana minal musyrikin kata. Mengakui ini jadi orang musyrik dah. Wa sama yang kau kemudian masabila wa musyrik. La syarikalahu kunci dari gua. Tidak ada syirikat baginya Allah. La syarikalahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Aku adalah orang muslim wa ana minal muslimin. Wa ma ana minal musyrikin. Itu kunci-kunci. Jangan beko berserak-serak mengko para lu awak mengerti makna dari bacaan sholat awak. Beko de gara-gara nunya tak balik-balik semuanya bercukur dia kebirun. A'budu ma ta'budun. A'budunya langsung. Nak do pakai la. Tu lah lah betikir-tikir dia.
Jadi la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana. Jadi wala ana tidak aku. Kalau bacanya wa ana, jadi ketika dia. Oke, jadi dalam konteks itu kita diingat dalam sholat awak nan wa baca wa ma ana minal muslimin. Jadi di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162-63 itu menegaskan tentang semua ibadah waktu adalah karena Allah. Berdoa kepada Allah Ta'ala, memang Allah mantapkan keikhlasan awak. Awak mengarajuan semua perintah Allah karena patuhnya awak kepada Allah. Semuanya adalah karena kita mengerjakan yang Allah perintahkan. Lillahi Rabbil Alamin. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahu taufiq laqad tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.